Hi everyone. Filming myself and upload it on YouTube it's not really my thing. Tapi gue tuh punya kebiasaan sebelum tidur selalu dengerin audiobook ataupun buku. Terus gue berkontemplasi soal isi bukunya dan kayaknya menyenangkan untuk gue record dan gue abadikan di sosial media, dan kayaknya gue milih platform YouTube gitu ya, karena it's gonna be a long video dan kayaknya nggak mungkin untuk uploadnya di Instagram ataupun di TikTok gitu. Anggap aja kita kayak lagi video call dan gue menceritakan soal isi buku yang gue suka banget ini. Jadi kalau kalian tertarik mungkin boleh nonton sampai habis. Video ini akan mengandung spoiler soal isi bukunya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau kena spoiler juga silahkan skip videonya. Videonya akan gue bagi dalam 2 babak. Babak pertama gue akan menceritakan secara garis besar bukunya seperti apa. Lalu babak kedua adalah gue mau monolog gitu ya, mengeluarkan isi kepala ataupun hasil kontemplasi gue atas bukunya. Gue tuh sebenarnya ada banyak banget buku favorit, tapi salah satunya itu adalah bukunya si Paulo Coelho ini yang berjudul The Alchemist. Gue suka banget sama bukunya dan gue kayaknya akan mendedikasikan episode pertama gue untuk buku yang berhasil bikin gue nangis. Let's go. Oke, jadi buku ini secara garis besar adalah menceritakan perjalanan seorang laki-laki muda namanya Santiago. Dia tinggal di Spanyol. Pekerjaannya adalah gembala domba. Beda kayak orang-orang lain yang punya cita-cita tinggi kayak pengen jadi dokter, pengen jadi tentara, pengen jadi astronot gitu ya. Tapi si Santiago ini punya cita-cita melihat dunia yang lebih luas. Makanya dia pilih pekerjaan gembala domba, karena gembala domba itu kan tiap hari jalan sini sana gitu kan. Lalu suatu waktu dia sering kali bermimpi soal anak kecil yang menunjukkan ke dia bahwa ada harta karun terpendam bawah piramida. Dan mimpi itu datang terus gitu, sampai dia mikir kayaknya ini adalah tanda yang dikasih sama Tuhan untuk dia. Kayaknya emang harta karun itu punya dia gitu. Memang untuk dia miliki gitu. Jadi dia nekat gitu ya, berjalan dari barat ke timur hanya untuk membuktikan mimpinya gitu. Ini gue ceritain garis besarnya aja ya guys, karena perjalanannya akan panjang dan berliku-liku, tapi secara garis besar aja bukunya itu menceritakan tentang apa gitu. Oke, setelah dia berniat untuk mencari harta karun dalam mimpinya itu, dia mulailah perjalanannya gitu. Dari barat dia mulai menyusuri ke timur dengan berjalan kaki. Di sepanjang jalan dia akan bertemu dengan banyak banget macam-macam orang gitu ya. Makanya buku 200 halaman ini adalah menceritakan tentang orang-orang yang dia temui sepanjang jalan dan juga pelajaran hidup yang dia ambil dari orang-orang itu. Tapi yang pertama kali dia temukan di jalan adalah seorang raja. Ketika cerita dia ngobrol banyak dengan raja ini. Lalu dalam percakapannya, raja itu bilang sama Santiago bahwa semua manusia itu sejatinya punya mimpi atau takdir yang pengen dia capai. Maka selagi ada kesempatan, capai atau gapailah mimpi itu, kata si rajanya. Santiago ke-trigger dan dia merasa bahwa ya dia punya mimpi gitu ya. Mimpinya adalah mencari harta karun dalam mimpinya, dan dia bertekad untuk menunaikan takdirnya gitu ya, mencari harta karun yang muncul terus dalam mimpinya. Karena perjalanan dari Spanyol ke piramida sana itu jauh gitu, jadi dia harus punya bekal. Maka setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk menjual seluruh domba-dombanya. Domba-domba yang selama ini dia rawat, dia urus, dia ajak main setiap hari. Akhirnya dia putuskan untuk menjual semuanya. Nah guys, sebenarnya yang gue suka dari buku ini adalah Paulo ini pengen ngasih tahu ke kita bahwa ketika kita punya mimpi yang besar, kan selalu ada hal yang harus kita korbanin. Ternyata mimpi besar yang kita impikan itu gak berdiri di pagar yang sama dengan kita. Justru dia berdiri opposite, berseberangan, berlawanan arah dengan kita. Dan jalan menuju mimpi itu adalah jalan-jalan yang penuh resiko dan berbatu gitu. Tapi pada akhirnya Santiago punya tekad yang bulat. Dia tahu mungkin mencari harta karun adalah takdirnya. Makanya dengan berat hati dia menjual semua dombanya dan uangnya dia pakai untuk bekal perjalanan ke piramida. Perjalanannya Santiago itu gak mulus ya teman-teman. Dia tuh ketemu dengan banyak orang dan temui itu bisa dibilang gak baik semua gitu. Intinya di sepanjang perjalanan dia banyak difitnah, dibohongi,
dikurung, terus juga dirampas uangnya. Bahkan terakhir dia mau tapi di perjalanan itu juga dia ketemu dengan seorang perempuan namanya Fatimah. Ini adalah perempuan yang dia yakini sebagai bagian dari takdirnya si Santiago. Tadinya Santiago itu ketika dia bertemu dengan Fatimah gitu ya, dia tuh pengen berhenti gitu, pengen merelakan mimpinya mencari harta karun di piramida, karena menurut dia udahlah, gue hidup sama Fatimah aja. Pikir dia akan berhenti mimpi soal harta karun itu, tapi ternyata setiap dia tidur malam kok masih mimpi terus. Lalu tergeraklah hatinya dan dia pikir kayaknya memang takdir hidup dia adalah untuk mencari harta karunnya gitu. Lalu dia ngomong sama Fatimah, dia cerita, kalau aku melanjutkan perjalanan ke timur mencari harta karun gimana, boleh gak gitu. Karena itu artinya adalah aku harus pergi jauh dan gak tahu akan balik lagi atau enggak gitu kan. Maksudnya gak tahu akan balik lagi dengan selamat atau enggak gitu ke kamu. Santiago takut Fatimah kecewa bahwa dia akan meninggalkan Fatimah gitu. Tapi justru kerennya Fatimah bilang sama Santiago, pergilah katanya. Lalu Fatimah itu bilang, kalau aku memang bagian dari mimpimu, suatu hari nanti kau pasti akan kembali. Jadi si Fatimah ini merelakan Santiago untuk pergi menggapai impiannya, dan dia bilang kalau memang dia bagian dari takdirnya Santiago tuh pasti balik lagi gimana pun caranya. Ini gue tuh merasa kayak Santiago tuh ngajarin kita esensinya ikhlas itu kayak gimana. Dan gue cukup tergelitik banget bacanya dan baca semua dialog yang ditulis di buku ini, karena nggak tahu ya, somehow gue merasa kayak relate aja gitu. Setelah berbulan-bulan lamanya dan dia melewati banyak hal, akhirnya Santiago menemukan harta karun di bawah piramid yang selama ini adalah mimpinya. Dia gali tanahnya dan dia menemukan peti. Tapi sayangnya begitu dia pengen buka petinya, sudah ada perompak yang menunggu untuk mengambil harta karunnya Santiago. Perompak ini bergrup gitu ya, banyak orang. Lalu Santiago dipukulin dan harta karun yang dia gali sendiri dirampas sama si Santiago. Dengan berdarah-darah Santiago tanya ke perompaknya setelah harta karunnya berhasil diambil ya. Dia nanya, kamu tahu dari mana akan ada harta karun di bawah piramida ini? Lalu kata perompaknya, aku mimpi bahwa ada harta karun di bawah piramid. Tapi aku gak sebodoh itu untuk rela berjalan dari barat ke timur hanya untuk mencari harta karunnya. Dan aku juga tidak setolol itu untuk menggali harta karun dan memberikannya ke orang lain. Itu kata perompaknya. Which is itu dia menyindir si Santiago gitu ya, karena dia menurut si perompaknya ya dengan tolol rela berjalan kaki dari barat ke timur hanya untuk mencari harta karun, dan begitu udah sampai harta karunnya rela diambil oleh orang begitu aja. Menurut gue gongnya di sini guys. Ketika perompaknya ngomong kayak gitu, si Santiago cuma senyum, cuma ketawa. Lalu seketika dia sadar bahwa ternyata Tuhan itu mengajarkan ke dia mungkin harta karun yang harus diambil itu bukan harta karun yang ada di bawah piramida, tapi justru adalah semua pengalaman dan orang-orang yang dia temui sepanjang perjalanan. Mungkin sejatinya harta karun yang ingin ditunjukkan Tuhan pada Santiago adalah raja yang dia temuin, yang nyuruh dia untuk ngejual seluruh dombanya, yang nyuruh dia untuk mau keluar dari zona nyaman. Mungkin harta karun yang dia maksud adalah Fatimah, seorang perempuan yang dengan ikhlas mau menunggunya. Karena ya berarti dia menemukan cinta sejatinya gitu di perjalanan ini. Dan begitu juga orang-orang lain yang dia temui sepanjang jalan. Lalu buku ini ditutup dengan Santiago pulang dan menemui Fatimah, tapi tidak membawa sepeser pun emas yang dia ambil dari piramid. Kalau teman-teman baca sekilas gini aja mungkin kayak cerita
Oke, cerita fiksi orang mencari harta karun, tapi ujung-ujungnya harta karunnya dicolong orang gitu ya. Tapi menurut gue, bagaimana Paulo menulis narasi, berdialog, itu bagus banget. Dan jujur di beberapa dialog tuh gue menitikkan air mata. Kayak salah satu contohnya ini. Jadi salah satu kutipan yang ditulis sama Paulo yang gue suka banget itu adalah, kita takut kehilangan apa yang kita miliki, entah itu hidup kita, harta benda kita, ataupun tanah kita. Tapi rasa takut ini menguap begitu kita memahami bahwa kisah-kisah hidup kita dan sejarah dunia ditulis oleh tangan yang sama. Gue satu kalimat ini adalah sums up buku ini tuh mau menceritakan apa. Karena menurut gue, buku The Alchemist ini menceritakan tentang bagaimana manusia seharusnya menunaikan takdirnya gitu. Dan bagaimana manusia bisa belajar ikhlas, berserah sama Tuhan, bahwa hidup itu Tuhan yang pegang. Dan ketika Tuhan menciptakan takdir kita gitu ya, takdir manusia, dia juga gak lepas tangan. Dia juga membimbing kita sebagaimana dia membimbing Santiago dari barat ke timur. Dia difitnah, diculik, di penjara, tapi dia masih sehat, bahkan bisa kembali dengan Fatimah gitu ya, perempuan yang dia cintai. Di buku ini juga ditulis, kalau Tuhan membimbing domba-domba dengan begitu baik, tentunya dia juga akan membimbing manusia. Wah, itu bagus banget sih. Yang gue suka itu adalah buku-buku ini banyak banget kalimat-kalimat yang kalau kita pikirin gitu ya lebih dalam lagi, ini tuh kayak buku spiritual sebenarnya menurut gue. Buku ini ngajarin kita bahwa kita manusia di dunia ini tugasnya adalah untuk menjalankan atau menunaikan takdir yang udah Tuhan tulis. Semua hal itu terjadi atas izinnya dan sesuai juga ditulis sama Paulo di sini, tidak ada yang namanya kebetulan. Karena Tuhanlah yang telah menempatkan tanda-tanda dan isyarat-isyarat di sepanjang jalanku. Gitu katanya. Di buku ini ada satu kata yang terkenal nih sampai gue jadiin tato. Kata itu adalah namanya maktub. Maktub dalam bahasa Inggris itu artinya everything is written, ya alias takdir gitu. Karena buku ini memang mengajarkan bahwa ya sejatinya manusia itu tugasnya hanya menunaikan atau menjalankan takdir Tuhan. Dalam hidup mungkin seringkali kita jumpai diri kita bertanya sebenarnya apa sih esensi kita dalam hidup ini. Tapi buku itu menjelaskan kalau barangkali kemampuan manusia memang terbatas. Seperti sedang bermain pada dimensi yang tidak kita mengerti, lalu dengan kapasitas yang dipunya, manusia mulai berusaha menerjemahkan rahasianya satu persatu. Menurut Paulo, hidup adalah kesempatan untuk kita bisa menjemput takdir yang baik, yakin akan jaminannya, dan berserah diri. Everything is written. Maktub.